Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melda Janesa Putri dari program studi S1 Akuntansi dengan NIM 1711156. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan transaksi emiten untuk tugas dari mata kuliah pasar modal dan laboratorium yang diampu oleh Ibu Desi Adeline, SE, MPD, MAK. Saya akan menjelaskan saham milik dari PT Sariguna Primatirta Tbk atau Kleo. Berikut saya akan menjelaskan sedikit profil dari perusahaan Sariguna Primatirta. PT Sariguna Primatirta merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi air minum dalam kemasan atau AMDK. Dan untuk identitas korporasinya yaitu Tanobel Food. Tanobel Food sendiri adalah salah satu anak perusahaan dari holding company Tancorp milik dari Hermanto Tanoko. PT Sariguna Primatirta mengawali penjualan AMDK dengan merek Anda pada tahun 2003. Lalu pada tahun 2004, perseroan mendirikan pabrik pertamanya di Pandaan dan membuat merek baru yaitu Kleo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari PT Sariguna Primatirta. Visinya adalah menjadi perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman yang inovatif dan berkualitas tinggi. Lalu misinya adalah menghasilkan produk minuman yang berkualitas tinggi, inovatif, dan mudah didapatkan melalui proses produksi yang berstandar internasional dan terintegrasi dengan jaringan manufaktur yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu yang kedua, menjadikan perusahaan ini sebagai perusahaan yang profesional dan memiliki banyak pelanggan yang loyal dengan produk yang mengagumkan, bermanfaat bagi kehidupan manusia, dan bisa memberikan proses pengiriman yang cepat. Dalam grafik tersebut bisa dilihat pergerakan saham Sariguna Primatirta selama 5 tahun terakhir. Kalau dilihat dari tahun 2017 sampai tahun 2020, harga saham tertinggi PT Sariguna Primatirta yaitu pada tahun 2019. Lalu di tahun 2020 mengalami penurunan sedikit karena mungkin adanya pandemi COVID-19. Selanjutnya, alasan memilih emiten Sariguna Primatirta adalah yang pertama, saham Kleo yang dimiliki oleh PT Sariguna Primatirta menunjukkan indikasi yang baik. Yang kedua, saham Kleo memiliki prospek pertumbuhan dengan cepat di masa depan. Lalu, karena harga satu lotnya cukup murah sehingga cocok untuk pemula yang baru belajar untuk berinvestasi. Lalu selanjutnya, terdapat bukti transaksi. Di sini saya membeli saham dari PT Kleo dengan harga 500, lalu saya membeli sebanyak 2 lot dengan total harga Rp100.180. Di sini bisa dilihat bukti transaksi pembeliannya. Lalu selanjutnya ada bukti transaksi penjualan. Berikut ini adalah analisis teknikal dari PT Kleo. Di sini terdapat moving average dan indikator terikat. Analisis fundamental laporan laba rugi. Jika dilihat dari grafiknya, yang biru merupakan total pendapatan dan yang abu-abu merupakan laba bersih. Jika dilihat dari tahun 2019 ke tahun 2020, mengalami sedikit penurunan pada laba bersih. Yaitu pada tahun 2019, laba bersihnya sebesar 36.736,38. Sedangkan di tahun 2020,
per 31 Maret yaitu sebesar 35458,97. Lalu di bulan Juni turun lagi sebesar 29243,14. Dan di bulan September mengalami kenaikan sedikit sebesar 29579,1. Selanjutnya, analisis fundamental laporan neraca. Yang warna biru adalah total aset dan yang warna abu-abu adalah total dari kewajiban. Dari total aset tahun 2019 ke tahun 2020 cukup mengalami peningkatan. Dan total kewajiban juga mengalami peningkatan, kecuali di bulan September tahun 2020 sedikit mengalami penurunan. Total ekuitasnya sendiri juga mengalami peningkatan. Lalu selanjutnya terdapat perolehan EPS dari Sariguna Prima Tirta. Dilihat di sini EPS pada kuartal 2 tahun 2020 sebesar 10,78 dan pada kuartal 1 sebesar 11,82. Lalu ROA-nya sebesar 9,66 untuk kuartal 2 tahun 2020 dan sebesar 10,70 untuk kuartal 1 tahun 2020. Lalu ROE-nya sebesar 15,62 untuk kuartal 2 dan 17,69 untuk kuartal 1. Lalu di sini terdapat chart atau grafik yang menjelaskan tentang perolehan EPS Sariguna Prima Tirta. Di chartnya yang berwarna biru itu adalah pendapatan dan yang abu-abu adalah EPS. Di sini juga sudah ada penjelasan mengenai chart tersebut. Selanjutnya, ini adalah portofolio kepemilikan dari emiten Sariguna Prima Tirta. Lalu juga ada portofolio return and chart-nya. Selanjutnya ada informasi media massa, yaitu Cleo buyback saham sebesar 35 miliar rupiah. Di sini terdapat penjelasan bahwa perseroan mulai melaksanakan aksi buyback terhitung mulai 23 Maret tahun 2020 hingga 22 Juni tahun 2020. Pada aksi korporasi tersebut, perseroan akan membatasi harga pembelian saham sebesar maksimal 500 per lembar saham. Selanjutnya, ada kinerja Cleo semester 1 2020 tetap naik di masa pandemi COVID-19. Cleo berhasil mencatatkan kenaikan penjualan menjadi sebesar 494 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 492 miliar. Dengan mencapai penjualan tersebut, perseroan juga mencatat kenaikan laba bersih menjadi sebesar 64,7 miliar dari laba bersih semester 1 2019 sebesar 63,9 miliar rupiah. Pertumbuhan signifikan ini diraih melalui perbaikan dan peningkatan di berbagai aspek tata kelola perusahaan dan dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19. Cleo telah menerapkan 5 strategi utama sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada produk yang dijual untuk menjamin kualitas dan ketersediaan di pasar. Lalu yang kedua, menambah jaringan distribusi. Lalu yang ketiga, edukasi ke pelanggan atas keunggulan dan value produk perseroan. Selanjutnya,
Saya akan menjelaskan tentang reksadana. Di sini terdapat konfirmasi subscription. Saya mendapatkan ini setelah saya melakukan transaksi pembelian reksadana. Di sini bisa dilihat bahwa saya membeli saham sebesar 40.000, lalu pasar uang sebesar 10.000, dan obligasi sebesar 50.000. Selanjutnya di sini ada portofolio pembelian emiten. Selanjutnya ada konfirmasi penjualan. Di sini saya mengalami penurunan pada obligasi menjadi sebesar Rp49.732. Untuk saham mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp40.621. Lalu untuk pasar uang juga mengalami peningkatan sebesar Rp10.002. Lalu di sini terdapat redeem atas konfirmasi penjualan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.